Halo adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Jadi, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Siapa di sini yang tahu materi tentang trigonometri? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Kakak langsung ke materi saja. Trigonometri. Trigono yang artinya segitiga dan metri artinya ukuran. Jadi, dapat disimpulkan, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan ukuran panjang sisi dan ukuran sudut pada segitiga. Di sini sudah tahu ya adik-adik, apa arti dari trigonometri. Jadi, nanti waktu di kelas, tidak usah malu-malu jawab ke gurunya atau ke temannya jika yang tidak mengetahui tentang trigonometri. Jadi, di trigonometri ada hal yang harus diperhatikan untuk menentukan itu trigonometri atau bukan. Jadi, yang pertama, pastikan objeknya adalah segitiga siku-siku. Siapa di sini yang tahu segitiga siku-siku? Jawab ke kolom komentar ya. Kakak beritahu deh. Apa itu segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Seperti gambar di samping ini ya adik-adik. Bisa dilihat. Dan yang kedua, pilih salah satu sudut acuan. Jadi adik-adik disuruh memilih salah satu sudut sebagai acuan. Di sini kakak mengambil di sisi kanan dari segitiga siku-siku yang diberi lambang theta. Dan yang ketiga, sisi di hadapan siku-siku disebut sisi miring. Jadi, sisi yang di hadapan sudut siku-siku adalah sisi miring. Tahu ya adik-adik, apa itu sisi miring? Sisi di hadapan siku-siku. Dan yang keempat, sisi di hadapan sudut acuan disebut sisi depan. Jadi, yang berwarna biru itu adalah sisi depan. Sisi di hadapan sudut acuan disebut sisi depan. Di sini, adik-adik sudah memiliki dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi miring. Tahu sudah ya bedanya sisi depan dan sisi miring? Pastinya tahu. Nanti akan lebih lanjutnya ke contoh soal. Yang kelima adalah sisi samping sudut acuan disebut sisi samping. Itu adik-adik. Jadi yang berwarna kuning itu adalah sisi samping. Sisi samping itu berada di sisi samping sudut acuan. Jadi, yang di samping sudut acuan adalah sisi samping. Tadi, yang berada di depan sudut acuan adalah sisi depan. Yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Di sini, adik-adik sudah memahami ya. Jika tidak ada yang dipahami, bisa langsung ke kolom komentar ya.
di sini adik-adik sudah memiliki 3 sudut, yaitu sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Jadi bisa dapat di perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Di sini sinus sendiri memiliki rumus sin theta sama dengan depan per miring. Jadi jika ingin mencari sudut sinus theta, itu adalah depan per miring. Jadi sisi depan dibagi sisi miring. Dan jika ingin mencari sudut sinus, theta sama dengan samping per miring. Adik-adik sudah mengetahui ya, mana yang samping dan mana yang miring. Jadi sisi samping dibagi sisi miring untuk mencari kosinus. Dan yang ketiga adalah tangen. Jadi tangen theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Bisa dipahami ya adik-adik? Jadi di sini ada 3 rumus, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Jika tidak ada yang ditanyakan, langsung saja ke berikutnya. Ini untuk memudah menghafalnya. Jadi kakak di sini menggunakan cara yang mudah untuk menghafal. Jadi jika sin adalah sindemi itu maksudnya depan per miring. Jika kos adalah kosami, yang artinya samping per miring. Jika tangen adalah tandesa, yaitu depan per samping. Mudah kan adik-adik? Kita lanjut ya ke contoh soal. Baik, di sini ada contoh soal yang pertama. Perhatikan contoh soal yang pertama ini. Di sini ada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga berikut. Tentukan sisi miring, depan, dan samping menurut sudut acuan alfa. Ya, yang kalian tahu barusan sudah dijelaskan oleh Mas Dika. Sudut alfa itu ada di sini, di gambar ini sudut alfanya ada di sudut bagian A. Maka titik sudut bagian A, maka sisi miringnya yaitu AC. Lalu sisi depan yaitu BC dan sisi samping yaitu AB. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Baik, kita lanjut ke contoh soal kedua. Baik, ini adalah contoh soal yang kedua. Perhatikan segitiga berikut. Nah, di sini ada segitiga seperti barusan itu ya, tapi segitiganya terbalik. Di sini soalnya yaitu tentukan nilai sin theta, cos theta, dan tan theta. Di sini ada segitiga KLMN dengan panjang panjang sisi KL yaitu 4 cm, panjang sisi
KM yaitu 5 cm dan panjang sisi LM yaitu 3 cm. Dengan theta berada di titik sudut bagian K. Nah, di sini perlu kita ingat yang barusan telah dibahas oleh Mas Dika, yaitu sin, demi, cos, sami, dan tan desa. Ayo, apa kalian sudah ingat sin demi itu apa, cos sami itu apa, dan tan desa itu apa? Nah, di sini jika kita ingin menentukan nilai sin theta, maka yaitu sin theta sama dengan depan per miring. Jadi depannya yaitu LM dan miringnya yaitu KM, sehingga didapatkan nilai 3/5. Lalu jika ingin mencari cos theta, yaitu sama dengan cos sami dengan samping yaitu 4 dengan panjang sisi KL per miringnya yaitu 5 cm dengan panjang sisi yaitu KM, sehingga didapat nilai 4/5. Lalu yang terakhir kita mencari tan theta dengan rumus tan desa, yaitu depan per samping. Dengan depan yaitu LM dengan panjang sisi 3 cm dan samping yaitu KL dengan panjang sisi 4 cm, sehingga kita dapat menentukan nilainya yaitu 3/4. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah kan? Sekian dulu ya dari penjelasan dari kakak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.